Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Denny Hartanto. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perihal proposal skripsi. Dan pada judul ini saya akan membahas analisis lokasi, harga, dan event destinasi terhadap minat berwisata pada studi kasus tempat wisata Kopi Montong, Kabupaten Cirebon. Pada proposal ini sebagai pengumpulan tugas mata kuliah seminar pemasaran. Yang pertama ada bab 1, yaitu berisi pendahuluan, latar belakang, sektor pariwisata Indonesia berpeluang untuk memulihkan sektor perekonomian nasional setelah menurunnya perekonomian nasional yang diakibatkan oleh pandemi. Dilansir dari sehatnegriku kemkes.go.id. Di Indonesia sendiri sebanyak 2.201 objek wisata yang dikelola oleh swasta, sedangkan 574 objek wisata dikelola oleh pemerintah daerah, 119 objek wisata dikelola oleh otorita, dan sebanyak 51 objek wisata dikelola oleh pemerintah pusat, bersumber dari BPS. Sedangkan di Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki sangat banyak destinasi wisata yang berjumlah 1.480, dikarenakan Jawa Barat secara geografis memiliki daerah yang luas, yang merupakan salah satu provinsi yang dapat dibilang besar di Indonesia. Masih di daerah Jawa Barat, salah satu kabupaten di Jawa Barat terdapat daerah yang kental akan budaya, yaitu daerah Kabupaten Cirebon ataupun Kota Cirebon, yang biasanya wisatawan akrab dengan wisata sejarah dan kulinernya, tidak dengan wisata cagar alamnya. Cirebon memiliki wisata sejarah seperti keraton, Kanoman Kasepuhan, dan lain sebagainya. Lokasi wisata alam di daerah Cirebon memang dikenal kurang, karena Cirebon tidak memiliki kekayaan alam yang mumpuni untuk bisa dijuluki sebagai daerah wisata, seperti daerah Majalengka atau Kuningan yang memiliki banyak sekali wisata alam. Wisata Cirebon kembali ramai setelah Kabupaten Cirebon melakukan inovasi wisata alam yang bekerja sama dengan para investor, dan tentunya wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam Cirebon maupun luar Cirebon. Cirebon dikenal dengan wisata cagar budaya dan makanan khasnya. Destinasi wisata alam dan wisata kuliner di Kabupaten Cirebon yang perlu dikunjungi saat ini yaitu destinasi wisata yang bernama Kampung Sapin ataupun Kampung Durian. Itu menurut Suara Independen New ID. Di daerah Kabupaten Cirebon kini memiliki inovasi terkait sektor pariwisata yang bertempat di Kecamatan Lugu Puntang, Desa Sindang Jawa, yang memiliki nama wisata Kopi Montong. Wisata ini selain memiliki suasana yang indah alam persawahan dan pegunungan, serta menyuguhkan bentangan keindahan daerah Kabupaten Cirebon dari atas permukaan wisata Kopi Montong. Kopi Montong yang berlokasi di daerah Kota Baru, yaitu Kota Baru Kiandra, Desa Sindang Jawa, Kabupaten Lugu Puntang, Kabupaten Cirebon, yang berada di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Kopi Montong mengusung konsep agrowisata dan jadul. Kopi Montong ini sangat cocok untuk dikunjungi sebagai tempat berwisata dan nikmat pemandangannya dari dataran tinggi. Itu bersumber dari Times Indonesia. Wisata ini menyuguhkan makanan khas Cirebon. Selain lokasi yang strategis dan mengagendakan suatu event-event yang menarik untuk menarik wisatawan yang datang, Kopi Montong juga harus memperhatikan harga. Harga merupakan aspek penting karena termasuk marketing mix yang berpengaruh terhadap minat para wisatawan untuk mengunjungi. Karena harga yang tinggi bisa membuat wisata ini mengalami penurunan terhadap wisatawan, akan tetapi jika memberikan harga yang murah bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sebaiknya harga sebanding dengan nuansa keindahan yang ditawarkan sehingga para pengunjung berminat datang ke wisata Kopi Montong ini.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Lokasi, Harga, dan Event Destinasi terhadap minat berwisata yang berstudi kasus tempat wisata Kopi Motong, Kabupaten Cirebon. Next. Di sini terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan ini adalah yang pertama, kenapa wisata Kopi Motong banyak dikunjungi oleh wisatawan? Bagaimana harga mempengaruhi minat wisatawan yang berada di Kopi Motong? Bagaimana lokasi yang strategis mempengaruhi minat wisatawan terhadap Kopi Motong? Yang keempat, bagaimana event destinasi mempengaruhi daya tarik wisatawan ke Kopi Motong? Batasan masalah di sini yang pertama, penelitian ini mengacu pada pelanggan yang pernah mengunjungi wisata Kopi Motong saja. Yang kedua, penelitian ini hanya mengacu terhadap harga, lokasi, dan event destinasi sebagai variabel Y, variabel X atau Y itu ya. Nah, yang berada di Kopi Motong. Sedangkan pada tujuan penelitian, satu, untuk mengetahui faktor yang membuat wisatawan minat berkunjung terhadap wisata Kopi Motong. Yang kedua, untuk mengetahui faktor harga minat. Untuk mengetahui faktor harga terhadap minat wisatawan. Untuk mengetahui faktor lokasi terhadap minat wisatawan. Untuk mengetahui event destinasi memberikan daya tarik terhadap minat wisatawan. Dan manfaat penelitian yaitu bagi manajemen wisata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen wisata Kopi Motong Cirebon untuk menentukan kebijakan pemenuhan kepuasan pada pelanggan sehubungan dengan kualitas harga, lokasi, dan kegiatan-kegiatan yang disediakan di Kopi Motong. Bagi universitas, diharapkan dapat memberikan tambahan hasanah bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penulisan karya ilmiah yang mendatang. Sedangkan bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan yang luas sehingga dapat mengembangkan cara berpikir dan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah UMC ini. Lanjut ke bab 2. Yang pertama adalah landasan teori. Di sini ada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan kajian. Untuk penelitian ini menggunakan 10 jurnal baik nasional maupun internasional yang bersifat bisa dicari melalui Scopus maupun Sinta. Yang kedua ada uraian teori. Di sini ada lokasi. Menurut Ciptono 2002.292, lokasi adalah tempat suatu usaha beroperasi atau tempat suatu usaha melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk mementingkan segi ekonominya. Indikator lokasi yang pertama ada akses, yang kedua visibilitas, yang ketiga ada tempat parkir, yang keempat ekspansi, yang kelima ada lingkungan. Lanjut ke harga. Menurut Kotler and Keller 2012, harga adalah sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk maupun jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Indikator harga yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong 2008, ada 4 indikator yang mencirikan harga diantaranya, yaitu keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas. Yang ketiga, harga sesuai dengan kemampuan atau daya saing harga. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat. Lanjut ke definisi event destinasi. Event pariwisata menurut Gates 2008 adalah suatu kegiatan yang dikelola oleh profesional dan telah banyak digunakan di mana wisatawan menjadi target konsumen potensial untuk kegiatan yang akan diselenggarakan, dan industri pariwisata berpengaruh dalam kesuksesan dan daya tarik kegiatan itu sendiri. Indikator event yang pertama menurut Larasati 2017, suatu event dapat digunakan dengan 3 indikator. Yang pertama adalah pelayanan, yang ketiga harga price, yang ketiga aksibilitas. Next,
Di sini yang terakhir yaitu variabel Y, ya, minat. Minat wisata merupakan aktivitas para wisatawan untuk mengunjungi satu tempat yang memiliki tujuan tertentu. Menurut Nuraini 2014, mengutip dari Sadili 1987, minat yaitu kecenderungan bertingkah laku secara terarah terhadap kegiatan atau pengalaman tertentu. Minat dapat diartikan sebagai minat membeli atau dorongan konsumen untuk melakukan pembelian pertama kali atau pembelian ulang. Kerangka berpikir pada penelitian ini bersifat asosiatif atau hubungan antara variabel independen yang terdiri dari lokasi X1 dan harga X2 event destinasi X3 terhadap variabel dependen yaitu minat berwisata ya, yaitu Y. Ini adalah gambaran hipotesis X1, X2, X3 dan Y. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut Sugiono 2012, hubungan antar variabel dalam penelitian ini yang terdapat pada gambar 2.1 memiliki hipotesis sebagai berikut. H1, lokasi berpengaruh signifikan pada minat berwisata di Kopi Montong. Sedangkan H2, harga berpengaruh signifikan pada minat berwisata di Kopi Montong. Sedangkan yang terakhir H3, event destinasi berpengaruh signifikan pada minat berwisata di Kopi Montong. Yang terakhir ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dalam waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2022. Tempat penelitian Jalan Jageng Sarang, Desa Sindang Jawa, Kabupaten Cirebon yang bersampingan dengan Perumahan Kiandra, Kota Baru. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari sebuah permasalahan yang ada pada lokasi tersebut dapat dijelaskan tujuan untuk akan dicapai. Melakukan sebuah perencanaan dalam pendekatan dan menghimpun data sebagai bahan yang akan diolah sebagai laporan. Dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling yang disebarkan kepada pengunjung melalui sebar angket atau kuesioner melalui online. Variabel yang akan dikaji ialah variabel bebas yaitu X1 lokasi, X2 harga, S3 event destinasi, sedangkan variabel terikat dependent variabel yaitu Y minat berwisata. Definisi operasional variabel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi, harga, dan event destinasi. Sedangkan variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini ialah minat berwisata. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengunjung Kopi Montong yang belum atau yang sudah mengunjungi wisata tersebut. Jumlah populasi sebanyak 150 responden dan pengumpulan data selama paling cepat 1 minggu dengan teknik non-probability sampling dengan metode purpose sampling melalui penyebaran angket atau kuesioner online kepada pengunjung. Sedangkan sampel adalah perwakilan populasi yang akan diuji yang nantinya akan menjadi gambaran populasi asalnya. Langkah-langkah dalam menentukan sampel menurut Dahlen 1981 yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik penyebaran kuesioner pada media online kepada para pengunjung. Teknik analisis data yang kami lakukan adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas sampai ke atas ya. Uji linear berganda, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan proposal skripsi atau kuliah seminar pemasaran. Apabila ada salah kata yang mohon tidak enak didengar, mohon maafkan. Pada saya sendiri masih tahap pembelajaran, kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.